Shalom bersama saya di dalam Mesbah Doa pada kali ini, di mana saya akan berkongsi tentang doa mengubah orang lain. Mengapa kita berdoa? Yang pertama, kita berdoa karena adalah satu perintah dan bukan pilihan. Mari kita sama-sama baca di dalam 1 Samuel 12 ayat 23. Mengenai aku, jauhilah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Mari kita lihat di dalam ayat firman ini, di mana bagi Nabi Samuel berhenti berdoa itu adalah berarti satu dosa, di mana Nabi Samuel sendiri menyadari bahwa berdoa itu adalah sangat penting. Dan poin yang kedua adalah berdoa adalah nafas bagi orang-orang yang percaya. Mari kita sama-sama membaca di dalam Matius 21 ayat 21 hingga ke 22. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh percaya, kamu akan menerimanya." Maka di sini kita lihat bahwa doa itu mempunyai satu kuasa. Kita perlukan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap detik, setiap saat, karena melalui doa kita dapat berbicara terus kepada Tuhan, menceritakan keluh kesah kita dan menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan remuk, berdoa dan meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar kita dan menjawab segala doa kita. Dan yang ketiga adalah mengapa kita berdoa. Kita tidak dapat bersandar kepada kekuatan kita sendiri, melainkan kita bersandar kepada kekuatan Tuhan. Mari kita sama-sama baca di dalam Filipi 4 ayat 6. Di dalam Filipi 4 ayat 6 menyatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di dalam Filipi 4 ayat 6 ini kita melihat bahwa apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita adalah kita menyatakan segala keinginan kita, kita menyatakan segala permohonan kita di dalam doa, di mana dengan ucapan syukur Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab segala doa kita. Mari kita lihat di dalam situasi pada waktu badai Tofan mengamuk, di mana saat itu Yesus bersama-sama dengan muridnya. Air masuk dalam kapal mereka. Tuhan Yesus pada saat itu sedang tertidur dan murid-muridnya segera membangunkan Yesus karena mereka hampir mati. Hal ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus tidak dibangunkan oleh karena besarnya badai di dalam hidup kita, tetapi dia terbangun karena dia mendengar seruan dan teriakan kita di dalam doa kita. Seperti mana yang terjadi pada saat ini di dalam kita menghadapi krisis dalam kehidupan kita, masalah dalam keluarga, masalah dalam ekonomi, di mana kita sangat memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa dan kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab doa kita, karena doa orang-orang percaya itu sangat besar kuasanya. Dan kadangkala tidak semua doa kita itu terus dijawab oleh Tuhan, karena harus sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terkadang apa yang kita pikirkan itu tidak sama seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, tidak sama seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tetapi walaupun begitu, satu hal yang kita perlu tahu bahwa janji Tuhan itu adalah nyata dan pasti, di mana Tuhan mau memberikan apa yang terbaik untuk kita. Dan mari kita lihat 3 hal supaya kita mengalami kuasa doa yang mana mengubah hidup kita. Yang pertama, kita haruslah memberi waktu kita kepada Tuhan, di mana kita melakukan persekutuan pribadi bersama dengan Yesus. Di dalam persekutuan pribadi kita bersama Yesus, kita dapat menyatakan isi hati kita yang sebenarnya kepada Tuhan, isi hati kita yang meluap-luap, keremukan hati kita yang mana kita mau berteriak, meminta pertolongan dan meminta Tuhan untuk campur tangan dalam segala hal yang berlaku dalam hidup kita. Maka itu mari kita sediakan waktu teduh kita bersama-sama dengan Tuhan dalam sehari, dalam kehidupan kita, baik dalam beberapa menit, baik dalam beberapa jam. Marilah kita mencari waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan, membuat persekutuan dan
keintiman dengan Tuhan di dalam hidup kita, seperti mana apa yang telah Daniel lakukan, di mana Daniel menjadikan doa sebagai gaya hidupnya. Daniel benar-benar percaya bahwa setiap apa yang dia doakan itu Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkan setiap doa-doanya. Begitulah kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang kedua, bagaimana kita mau mengalami kuasa doa itu yang mengubah hidup kita adalah kita mencari Tuhan. Kita percaya kepadanya, kita mentaatinya. Mari kita sama-sama membaca di dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maka pada saat kita berdoa, di mana kita percaya bahwa Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kita, maka apa yang kita minta kepada Tuhan itu kita telah menerimanya. Karena itu adalah janji Tuhan kepada kita. Dan hal yang seterusnya, di mana bagaimana kita mau mengalami kuasa doa dalam hidup kita, ialah hiduplah di dalam kasih Tuhan. Hiduplah di dalam kasih Tuhan, di mana kasih Tuhan itu tiada batasnya, di mana kasih Tuhan itu begitu luar biasa bekerja dalam hidup kita, yang mampu mengubah hidup kita, kutuk menjadi satu berkat dalam hidup kita. Mari kita sama-sama membaca di dalam Markus 11 ayat 25 hingga ke 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Di sini kita melihat bahwa saat kita mau mengalami kuasa doa itu, kita tidak boleh meletakkan hati yang ada kepahitan. Kita harus melepaskan doa pengampunan kepada orang sebelum kita menyatakan doa kita. Karena jika kita benar-benar dan sungguh-sungguh mengampuni kesalahan orang di dalam hati kita, maka kita hidup di dalam kasih Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar segala doa kita dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dan seandainya ada niat jahat di dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak akan mendengar doamu. Mari sama-sama saya mau membawa Anda melihat di dalam Mazmur 66 ayat 18, di mana Tuhan menyatakan di dalam firman-Nya bahwa seandainya kita mempunyai niat jahat di dalam hati kita, pasti doa yang kita naikkan itu benar-benar datang daripada hati kita dengan penuh kasih, di mana itu adalah satu perintah Tuhan untuk kita mengasihi, bukan saja mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi sesama kita sendiri, mengasihi saudara kita, mengasihi orang sekeliling kita. Begitulah bagaimana kita mau berkongsi berkat bersama orang-orang di sekeliling kita. Dan selain itu, apalagi yang ingin saya kongsikan adalah rahasia doa, di mana apabila kita mau mengalami doa yang mengubah keadaan diri kita secara pribadi dan mengubah orang di sekeliling kita, itu semua memerlukan dasar kemurnian hati, di mana ada kalanya kita juga tertanya-tanya mengapa doa kita ini lambat dijawab, ataupun mengapa doa kita belum lagi terjawab. Antara faktor kita lambat menerima jawaban dalam doa kita adalah pertama, kepahitan dan dendam dalam hati kita kepada orang lain. Mari kita sama-sama belajar untuk mengampuni dahulu sebelum kita menyatakan doa kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama baca di dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di sini saya mau mengajak Anda untuk membaca lagi di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan apa yang paling penting adalah mari kita sama-sama baca sekali lagi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 8, di mana di dalam firman Tuhan ini mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal daripada Allah, dan setiap orang yang mengasihi
lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Di sini adalah satu perintah daripada Tuhan, di mana jika kita tidak tahu mengasihi orang, maka itu kita tidak mengenal Allah, karena Allah kita adalah kasih. Dan mengapa ada kalanya doa kita itu sukar untuk menerima jawaban, itu karena kita masih ragu dengan pertolongan dan kuasa doa kita, di mana Tuhan mau apabila kita berdoa, kita benar-benar sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mendengar doa kita, dan kita sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan telah menjawab doa kita, di mana kita berdoa dengan iman, kita berdoa dengan penuh dengan pengharapan, kita berdoa dengan penuh kasih. Dan itulah apa yang Tuhan inginkan daripada kita, untuk kita mengubah hidup kita, mengubah orang lain di sekitar kita, karena kita mau menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita. Amin. Dan yang terakhir adalah kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan beban kita kepada Tuhan, seperti mana yang sebelum ini saya telah bacakan di dalam Matius 11 ayat 28. Kata Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di mana saat kita berdoa, Tuhan mau kita menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan, dengan hati yang penuh dengan kerendahan, dengan hati yang penuh dengan kemurnian. Dan di saat itu kita akan menerima satu kuasa, di mana Tuhan akan bekerja menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Dan kesimpulan di dalam sharing saya pada mezbah doa kali ini adalah, doa itu memerlukan suatu kesabaran, pertama, kedua ketekunan, ketiga pengharapan, dan keempat kasih. Nah, apa itu kesabaran? Kesabaran di mana saat kita tidak sekali-kali berputus asa, tetapi kita dengan penuh kerendahan hati dan haus mencari wajah Tuhan. Itulah satu kesabaran di mana kita benar-benar haus untuk mencari wajah Tuhan dan sabar dengan jawaban yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup kita. Dan kedua, ketekunan, di mana doa memerlukan ketekunan. Bukan untuk saat ini saja kita mengalami masalah kita mau berdoa, tapi setiap masa, setiap saat, setiap ketika kita memerlukan Tuhan, karena itulah nafas orang-orang percaya. Dan yang terakhir, pengharapan. Percaya, terus berharap, terus haus akan hadirat Tuhan, dan di sana kita akan tahu bahwa kita sangat-sangat memerlukan doa di dalam pengharapan kita. Dan yang terakhir, doa memerlukan kasih, di mana bila saat kita berdoa seperti yang telah saya kongsikan sebentar tadi, kita harus mempunyai kemurnian hati, di mana kita mempunyai hati yang penuh dengan kasih, tiada kepahitan, tiada dendam dalam hati kita, maka kita dapat menyatakan segala isi hati kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan doa. Maka Tuhan yang di syurga, Bapa kita yang di syurga, mendengar segala isi hati kita, teriakan kita, seruan kita, dan Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa kita semua. Dan itu saja perkongsian saya pada hari ini dalam mezbah doa kita. Saya berharap agar semua saudara seiman saya di luar sana merasa diberkati dengan perkongsian saya ini, dan dimanapun Anda berada, Tuhan terus memelihara kehidupan Anda, baik di dalam keuangan, di dalam keluarga, kesehatan. Saya percaya siapapun yang mendengar perkongsian ini, Anda pasti dipulihkan dalam ikatan-ikatan di mana Anda merasa tidak dijawab doa Anda pada saat ini. Anda mengalami satu kesembuhan secara rohani, di mana mulai pada saat ini ada satu kekuatan di dalam hati Anda, di mana Anda akan mau haus dan rindu untuk berdoa kepada Tuhan. Marilah terus berada erat bersama-sama Tuhan, berjalan dengan Tuhan di setiap langkah kita, karena kita tahu bahwa kita tidak akan mampu hidup tanpa penyertaan Tuhan, karena hanya Tuhanlah harapan kita yang awal dan yang akhir. Sekian, terima kasih dari saya. Tuhan memberkati Anda semua.